Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai kanker serviks dan kanker vulva pada kehamilan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami, ada Azalita, ada Jahrila, dan ada saya sendiri yaitu Raihana Afifah. Oke, selanjutnya yang pertama latar belakang masalah. Kanker serviks dalam kehamilan merupakan kondisi yang jarang terjadi, akan tetapi memiliki resiko tinggi bagi ibu dan janin. Penanganannya cukup kompleks karena harus mempertimbangkan stadium kanker, usia kehamilan, dan keputusan pasien untuk mempertahankan atau mengakhiri kehamilan. Pada kasus ini penting karena keterlambatan diagnosis dapat memperburuk prognosis pasien. Di Indonesia ini, kanker serviks termasuk salah satu kanker terbanyak pada perempuan, sedangkan kejadian kanker serviks pada kehamilan sekitar 1-3% dari seluruh kasus kanker serviks. Oke, next kita mengidentifikasi identitas pasiennya. Pasien adalah Nyonya A, perempuan pada usia 29 tahun dengan status obstetrik G3P2A0 dan usia kehamilan mencapai 10 minggu. Pasien memiliki riwayat 2 kali persalinan spontan per vaginam, menikah pada usia 18 tahun, serta pernah melakukan IUD yang dilepas 1 tahun sebelumnya. Pasien juga memiliki riwayat menstruasi tidak teratur selama 1 tahun terakhir. Keluhan utama pasien adalah pendarahan vagina disertai keputihan yang bercampur dengan darah. Pada riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluhkan pendarahan vagina sejak kurang lebih 3 bulan sebelum datang ke rumah sakit, dan keluhan tetap berlangsung saat hamil. Pasien juga sering mengalami keputihan bercampur darah, dan hasil USG menunjukkan adanya janin intrauteri hidup usia sekitar 10 minggu, serta pada masa pada serviks berukuran 7x6x6 cm. Hasil biopsi serviks menunjukkan adenokarsinoma serviks berdiferensiasi buruk tanpa invasi limfovaskular, sehingga pasien didiagnosis karsinoma serviks stadium Vigo IB3. Lalu selanjutnya, riwayat penyakit dahulu tidak ditemukan penyakit kronis yang bermakna. Lalu riwayat penggunaan obat khusus juga tidak ada. Namun pasien pernah menggunakan kontrasepsi IUD. Pada riwayat keluarganya tidak ditemukan adanya riwayat kanker, dan dari riwayat sosial pasien menikah pada usia muda dan sudah memiliki 2 anak. Selanjutnya, pada pemeriksaan fisik, laporan khusus tidak ada dicantumkan tanda vital secara rinci. Namun, ditemukan pendarahan per vagina dan keputihan yang bercampur darah. Pemeriksaan USG menunjukkan kehamilan intrauterin hidup seusia 10 minggu dan massa serviks berukuran 7x6x6 cm. Hasil biopsi menegakkan diagnosis adenokarsinoma serviks berdiferensiasi buruk stadium Vigo IB3. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang. Berdasarkan pemeriksaan USG, didapatkan janin intrauterin hidup dengan usia kehamilan 10 minggu. Kemudian, terdapat juga massa pada serviks dengan ukuran kurang lebih 7x6x6 cm. Dan hasil histopatologi biopsi serviks, hasil menunjukkan adenokarsinoma serviks berdiferensiasi buruk. Kemudian, tidak ditemukan invasi limfovaskular pada biopsi awal. Selanjutnya, histopatologi pasca operasi sesar baru ditemukan invasi limfovaskular, namun tidak terdapat metastasis kelenjar getah bening pelvis dan tidak ada invasi pada parametrium, dan margin operasinya juga negatif.
Kemudian, interpretasi hasilnya, massa serviks berukuran lebih dari 4 cm menunjukkan kanker serviks stadium lanjut lokal. Selanjutnya, hasil histopatologi menegakkan diagnosis adenokarsinoma serviks. Selanjutnya, tidak adanya metastasis kelenjar getah bening menunjukkan penyakit masih terbatas pada serviks saja, dan adanya invasi limfovaskular meningkatkan resiko rekurensi sehingga pasien memerlukan terapi adjuvan radiasi. Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis yang pertama adalah karsinoma serviks, adenokarsinoma stadium Vigo IB3 pada kehamilan 10 minggu. Kemudian diagnosis bandingnya, yang pertama ada abortus imminens, yang kedua polip serviks, yang ketiga mioma serviks, dan yang keempat kanker serviks stadium awal. Kemudian alasan penegakan diagnosis ini, yang pertama pasiennya mengalami pendarahan per vagina dan keputihan yang bercampur darah. Kemudian USG juga menunjukkan adanya massa serviks dengan ukuran 7 x 6 x 6 cm. Kemudian hasil biopsi serviks menunjukkan adenokarsinoma serviks berdiferensiasi buruk. Berdasarkan klasifikasi Vigo tahun 2018, tumor lebih dari 4 cm yang terbatas pada serviks termasuk di dalam stadium IB3. Baik, ada patofisiologi singkatnya. Kanker serviks terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal pada serviks yang umumnya berhubungan dengan infeksi human papillomavirus atau HPV. Pada kasus ini terjadi adenokarsinoma serviks yang berkembang menjadi massa besar pada serviksnya. Selanjutnya, pertumbuhan tumor menyebabkan kerusakan jaringan dan pembuluh darah sehingga muncul pendarahan per vagina dan keputihan yang bercampur dengan darah. Pada kehamilan, vaskularisasi serviks meningkat sehingga pendarahan menjadi lebih mudah terjadi. Kemudian juga invasi limfovaskular menunjukkan adanya penyebaran sel kanker ke pembuluh limfa darah yang meningkatkan risiko metastasis dan kekambuhan penyakit. Kemudian ada penata laksanaan. Yang pertama bisa dengan terapi farmakologi, yaitu terapi adjuvan radioterapi pasca operasi. Yang kedua bisa dengan terapi non-farmakologi, misalnya dengan melakukan edukasi dan konseling pasien mengenai pilihan terapi dan keberlanjutan kehamilan. Atau bisa dengan radikal histerektomi dengan fetus in situ. Atau juga bisa dengan bilateral pelvic lymphadenectomy. Yang ketiga bisa dengan rasional terapi. Bisa apa aja nih? Yang pertama bisa pasien memilih untuk tidak melanjutkan kehamilan. Kemudian juga kanker dengan stadium IB3 ini dengan ukuran tumor sebesar lebih dari 4 cm memerlukan terapi definitif segera. Kemudian juga radikal histerektomi merupakan pilihan yang terbaik pada kanker serviks stadium awal pada pasien yang tidak ingin mempertahankan kehamilan. Kemudian yang terakhir, dengan radioterapi adjuvan diberikan karena ditemukan invasi limfavaskular yang meningkatkan risiko kekambuhan. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Apa saja sih yang harus dipantau? Pertama, ada perkembangan gejala seperti pendarahan, nyeri, ataupun luka pada vulva atau vagina. Kemudian ada respon terhadap terapi seperti pengecilan tumor ataupun perbaikan keluhan. Kemudian juga kita harus memeriksa status umum pasien seperti berat badan dan kondisi fisik. Kemudian ada efek samping terapi. Efek samping terapi ini ada beberapa terapi, diantaranya dari radioterapi itu memiliki efek samping seperti iritasi kulit serta kelelahan. Kemudian untuk kemoterapi itu biasanya memiliki efek samping seperti mual, muntah, ataupun rebut rontok. Dan untuk efek samping dari pasca operasi itu biasanya seperti nyeri luka dan infeksi. Kemudian untuk target terapi. Target dari terapi ini yaitu untuk menghilangkan atau mengecilkan tumor, mengurangi gejala, mencegah penyebaran, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya ada outcome atau hasil kasus. Outcome pada kanker vagina dan kanker vulva biasanya bergantung pada stadium penyakit dan ketepatan terapi yang diberikan. Pada kasus yang terdeteksi dini, umumnya pasien menunjukkan perbaikan yang cukup baik setelah terapi, di mana kondisi pasien setelah terapi itu biasanya gejalanya berkurang seperti pendarahan ataupun nyeri.
Kemudian luka atau lesinya itu mengecil, serta kondisi umum pasien semakin membaik. Namun, pada kasus stadium lanjut, biasanya hasil terapi bisa kurang optimal dan membutuhkan penanganan lanjutan. Untuk perbaikan dan komplikasi, perbaikan yang terjadi pada kasus ini itu kondisinya stabil, kualitas hidup meningkat. Kemudian untuk komplikasinya, itu ada infeksi pasca tindakan, efek samping terapi seperti mual dan lemas, kekambuhan kanker, serta metastasis ke organ lain, sehingga pemantauan lanjutan tetap diperlukan untuk memastikan keberhasilan terapi dan mendeteksi kemungkinan kekambuhan sejak dini. Selanjutnya ada diskusi, di mana perbandingan dengan teori atau guideline-nya, yaitu penata laksanaan ini sudah sesuai dengan guideline dari World Health Organization dan National Cancer Institute, seperti operasi, radioterapi, kemoterapi tergantung stadium. Kemudian untuk keunikan kasusnya, di mana kanker vagina ini termasuk jarang, sehingga sering terlambat didiagnosis. Kemudian juga gejala awalnya itu tidak spesifik, sehingga sering dianggap sebagai masalah biasa. Sedangkan untuk kendala yang mungkin terjadi, diantaranya ada pasien datang terlambat, kurangnya kesadaran screening, serta akses layanan kesehatan yang terbatas. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, inti dari pembelajaran kita hari ini yaitu kanker vagina dan kanker vulva adalah penyakit serius, tapi bisa ditangani lebih baik jika terdeteksi dini. Kemudian juga, infeksi HPV itu menjadi faktor risiko utama dari kanker vagina dan kanker vulva. Kemudian, pesan klinis yang penting yaitu deteksi dini itu adalah kunci. Edukasi dan screening rutin juga sangat penting. Dan jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan dari organ reproduksi. Selanjutnya ada pertanyaan diskusi. Apa sih diagnosis banding paling kuat? Yaitu infeksi vagina kronis, lesi parenkeal seperti VIN dan VIN, serta kista atau tumor jinak. Kemudian, mengapa terapinya itu dipilih demikian? Yaitu karena disesuaikan dengan stadium kanker, operasi untuk stadium awal, serta radioterapi atau kemoterapi untuk stadium. Kemudian, apa resiko jika tidak diobati? Yaitu penyebaran kankernya bisa menyebar ke organ lain. Kemudian, nyeri berat dan pendarahan kronis, serta bisa terjadi kematian. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan studi kasus ini. Baik, terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.